سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا في الدارين آمين. Kafa bika jahlan an yu'amilaka maulaka bil wafai. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang gimana kondisi diri kita. Maksudnya kondisi diri kita itu ketika sudah tua tapi akalnya masih seperti anak-anak. Wala tafhamu muradallahi minka. Jadi ketika kita itu sudah tua, akalnya masih kayak anak-anak, itu berarti kita tidak tahu atau tidak paham apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa in kunta aqilan fabqi ala nafsika. Ketika Anda layak dinamakan orang yang punya akal atau Anda merasa punya akal, maka tangisilah diri Anda sendiri. Udah nggak usah nangisin orang lain, nggak penting, tangisin diri kita sendiri. Urusan kita itu bagaimana nanti nasibnya. Kafa bika jahlan, cukuplah kebodohan kamu anin yu'amilaka berbuat atau serawung maulaka siapa Tuhanmu bil wafai dengan kebaikan atau dipenuhi dengan kebaikan. Allah itu sudah terlalu baik sama kita. Kita itu sudah dipenuhi semua, dicukupi semua. Wafa itu artinya nuhoni, kalau bahasa Jawa itu nuhoni atau dipenuhi. Kebaikannya itu sudah memenuhi kita semua. Kita setiap hari dikasih rezeki, kita setiap itu nggak minta kadang-kadang. Kita nggak minta aja udah dikasih sehat, dikasih macam-macam. Wa anta tu'amiluhu bil jafai. Tetapi Anda menghadap Allah bil jafa itu dengan ingkar. Jafa itu artinya ingkar atau menutup. Ya, Allah itu sudah terlalu baik kepada kita. Semua kita itu kebutuhan kita dipenuhi, kebutuhan anak kita, kebutuhan cucu, kebutuhan macam-macam itu dipenuhi. Kadang itu kita tanpa meminta, tanpa berdoa, tanpa macam-macam. Sedangkan Anda menghadap Allah dengan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan Anda itu sudah. Jangan diteruskan yang seperti ini. Nah, maksudnya begitu. Maka laisa rajulu min soha bainan nasi fi majalisi. Innamar rajulu min man soha ala nafsihi wa radduha ila Allahi ta'ala. Maka yang dinamakan lelaki sejati itu adalah lelaki yang tidak menangis, atau yang dinamakan lelaki sejati itu bukan kok lelaki yang menangis di tengah-tengah majelis atau di tengah-tengah banyak orang dia menangis, tetapi innamar rajulu man syokha ala nafsi. Tetapi yang dinamakan lelaki sejati adalah laki-laki yang menangis atas dirinya atau menangisi dirinya sendiri dan mengembalikan waruda dan mengembalikan semua urusan atau menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Man ala hamma, man utawi sapane wong atau man siapa orang ala hamma itu ngebotake atau menyusahkan ya. Kalau bahasa Jawanya ngebotake. Hamma ing kesusahan. Jadi memberatkan hamma ing kesusahan. Hamma dunia ing kesusahani dunia. Wataroka yang dan meninggalkan hamma akhirata ing kesusahane akhirat. Jadi orang itu kadang lebih bersusah-susah
untuk melakukan dunia, sedangkan wataroka hamal akhirat, dia meninggalkan susah-susah jalan ke akhirat. Orang itu kalau untuk urusan dunia itu serius, kadang serius. Wah, pokoknya macam-macam, segala apapun itu ditempuh. Ketika itu urusan dunia, tapi ketika urusan akhirat tidak ada, tidak bersusah payah sama sekali. Yes, biasa-biasa aja. Nah, ini juga termasuk wafa, atau Allah itu sudah mencukupi semuanya kebutuhan kita, tapi kita menghadap Allah itu ya dengan ingkar. Salah satu contoh ingkar yaitu ketika urusan dunia dia serius, bersungguh-sungguh, tapi ketika urusan akhirat santai-santai saja. Jadi kaman kayak kana kaman ja'ahu, kana itu ada kaman kayak orang ja'a kang datang hu ingman, asadun apa macan atau singa, yaftaru sukang nyandra, suma korsohu bisa, kordohu bisa, artinya sama-sama menggigit. Buruhusun apa burung. Jadi orang yang dia bersungguh-sungguh mencari dunia dan santai-santai saja mencari akhirat, itu diibaratkan dia disandra oleh macan, ya, tapi ternyata dia digigit burung. Akhirnya dia fokusnya sama disandra macan apa digigit burung? Digigit burung. Nah, itu fokusnya di situ. Padahal yang nyandra dia itu sebenarnya macan. Itu sama saja kayak bersungguh-sungguh urusan dunia, tapi kalau urusan akhirat santai saja. Fastaghola, maka menyibukkan bihi apa al-ghaus, maksudnya fastaghola maka sibuk siapa orang tadi bihi dengan ghaus atau gigitan burung tadi. An asadin dibanding dari macan. Jadi dia lebih menyibukkan digigit burung dibanding disandra macan. Padahal yang lebih bahaya itu kan macan. Wa fa'in man ghafal, fa'in man, maka setuhune orang manusia atau orang ghafala yang lupa anillahi sanging dari Allah Subhanahu wa taala, wastaghala, dan dia menyibukkan diri bil hakirin kelawan perkara-perkara yang hina. Jadi ketika orang itu melupakan Allah, dia itu lupa pada Allah, maka dia lebih menyibukkan kepada perkara-perkara yang hina, contohnya maksiat dan lain-lain. Waman lan orang, siapa orang lam yaghful kang ora sibuk anhu sangking Allah, lam yastaqil, maka dia sibuk illah bihi. Apabila ada orang itu tidak sibuk dengan Allah, maka ya dia akan sibuk. Karena kalau ada orang yang sibuk, tidak sibuk selain Allah, ya dia tidak akan ketemu Allah. Atau waman lam yakful, apabila dia tidak sibuk, tidak menyibukkan diri, atau dia tidak menyibukkan diri, walam mustaqil, maka dia tidak akan sibuk illah bihi, kecuali Allah, maka dia tidak akan bisa menyibukkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'aksanu, maka lebih bagus akhwalika, apa tingkah-tingkah kita, antafutat dunia, apa yang sudah kita tinggalkan di dunia, litaksilil akhirati, karena tujuan hasilnya akhirat. Kita itu lebih banyak tingkah-tingkah kita itu sebaiknya kita itu tingkah-tingkah kita itu lebih baik meninggalkan sesuatu dunia untuk keberhasilan akhirat. Itu mestinya kayak gitu. Ya tolama fatatka, ya tolama sudah lama, fatatka itu meninggalkan kita atau meninggalkan kamu, al akhiratu meninggalkan al akhiratu li tahsilid dunia. Kita itu sudah terlalu lama meninggalkan akhirat untuk berhasilnya mencapai dunia. Makanya kan saya kemarin sering hitung-hitungan, Anda kok berani-berani meninggalkan akhirat itu dapat apa di dunia? Maksudnya itu meninggalkan akhirat itu ninggal sholat, ninggal itu, bukan kok terus itu enggak. Ninggal akhirat itu larinya taat kepada Allah. Loh, Anda itu sudah berani meninggalkan akhirat untuk
untuk keberhasilan dunia itu sudah kok berani itu gimana? Coba sekarang hitung-hitungan. Anda sekarang umur 40, 34 atau 50 lah terserah. Kira-kira kita dikasih hidup 70 tahun berarti tinggal 30 tahun atau 40 tahun. Kira-kira 30 tahun atau 40 tahun ini Anda sekalian bisa nggak punya uang 20 miliar? Itu kalau Anda nggak bisa loh, Anda berani-berani meninggalkan akhirat. Kalau ini mau hitung-hitungan. Maka dunia itu tetap jalan. Maka Anda udah fokus sama kerjaan Anda, tapi jangan ninggal sholat, jangan ninggal, itu tetap jalan. Gitu loh. Itu tetap jalan. Ma akbahal khauf bil jundi. Ma akbaha sangat buruk apa al jaufi, apa itu ketakutan, bil jundi kelawan tentara. Masa sangat buruk sekali, masa tentara kok penakut, kan nggak masuk akal. Dia jadi tentara kok penakut. Nah itu contohnya kayak gitu contohnya. Wa ma akbahal lahna bil nahwi. Ya, buruk sekali, sangat buruk sekali orang yang ahli nahwu kok allahna itu artinya ke salah ucap atau keliru dia dalam bacaannya. Ada orang ahli nahwu tapi dia salah membaca bacaan, itu kan buruk sekali. Atau ada seorang tentara atau patriotik atau berbela kok penakut, itu ibaratnya seperti itu. Dia lebih banyak mengejar dunia dibanding akhirat. Maka kita itu mestinya harus seimbang. Dunia tetap jalan, akhirat tetap jalan. Ya kerja, fokus. Enggak usah mikir nanti saya kerja dapat macam-macam, enggak. Yang penting ikhtiarnya itu kerja sampai apa ya? Intinya maksimal. Kita itu kerja maksimal. Udah nggak usah berharap nanti kalau saya kerja pasti dapat uang, pasti dapat ini. Enggak penting itu. Yang wajib itu ikhtiar. Hasil itu tidak wajib. Maka ikhtiar itu harus maksimal. Wa ma akbahat talabud dunya liman yudharu azuhda fiha. Maka jelek sekali atau sangatlah buruk. Wa ma akbaha, maka sangatlah buruk apa orang yang tolabud dunya, orang yang mencari dunia. Liman yudharu. Tapi liman kedua yang yudharu itu memperlihatkan al-zuhda ing kezuhudan. Ada orang sangat buruk sekali, ada orang itu dia itu pencari dunia tapi sok-sokan kayak dia itu zuhud, tidak benci, dia membenci dunia. Ini kan aneh. Setiap hari bahasanya dunia terus, nggak pernah, tapi di depan orang dia kelihatan nggak butuh dunia. Ini masalah juga. Itu termasuk qobah atau sangat buruk yang seperti ini. Waman yurabbika lafduhu. Laisar rajulu man yurabbika lafduhu. Laisar rajulu lelaki sejati, atau tidak ada lelaki atau lelaki sejati itu bukan man itu orang, yurabbika yang mengatur, lafduhu apa ucapannya. Jadi lelaki sejati itu bukan kok lelaki yang mengatur ucapannya, dia diatur ucapannya, gaya ngomongnya. Ternyata dia ngomong begitu itu mengambil simpati calon mertua, calon lawan orang, ngomong macam-macam itu. Ya. Jadi banyak pencitraan ya. Dia kalau ngomong itu diatur gaya ngomongnya. Pas ini begini, pas ini naik temponya tinggi, ini rendah, wah itu diatur. Ternyata dia melakukan itu satu, ada pamrih. Kalau dia masih kayak Muiz ini berarti biar nanti calon mertuanya, ternyata calon mantu saya ngomongnya kayak gobur itu. Ternyata ada misi itu, ada embel-embel itu berarti bukan lelaki sejati. Ya, dia mengatur irama itu untuk biar dilihat masyarakat, rakyatnya biar melihat, gaya bicaranya bagus, ini ya bukan. Innamar rajula man yurabbika lahduhu. Ya, yang dinamakan lelaki sejati itu adalah lelaki yang luas pandangannya. Lahduhu itu luas pandangannya.
Maksudnya luas pandangannya itu berarti apa? Dia bijaksana, dia ilmunya ada, punya ilmu, punya macam-macam. Jadi bukan kok yang lelaki sejati itu bukan yang omongannya kalem, dilihatnya tertata rapi, bukan, tapi pandangannya luas. Anis Syekh Abi Abbas Al-Mursi annahu qala, ini diriwayatkan dari Abi Abbas Al-Mursi qala berkata siapa Abu Abbas, idza kanatis salahfatu, idza kanat ing dalem nalikane ono atau ada as-salahfatu apa penyu, kura-kura, penyu itu kura-kura. Turabi afroha bin nadri, as-salahfatu itu penyu, turabi yang merawat, afrohaha apa anak-anaknya atau telur-telurnya, bin nadri hanya dengan melihat. Penyu itu kalau dia ngerawat anaknya itu kayak nggak pernah ditungguin. Jadi gini, penyu itu kan bertelur di darat ya, di daratan dia itu bertelurnya. Terus habis bertelur kan ditinggal, dia mengawasi anak-anaknya itu jarak jauh. Jadi nggak kayak hewan yang lain. Kalau yang lain kan ditungguin ya. Kalau penyu enggak, dia setelah bertelur di daratan, dia kembali ke laut sambil ngawasi itu dari laut itu, dari pinggiran sungai itu. Nah itu penyu, ciri khas penyu. Nah kadzalika syekh yurabbi muridahu bin nadri, ini juga sama kayak syekh itu, maksudnya mursyid atau murabi atau mursyid lah, murabi ruh itu, dia melihat muridnya itu juga dari jarak jauh, dia hanya dengan melihat. Nah, jadi mursyid itu hampir mirip kayak penyu. Jadi secara ininya ya, setelah melihat muridnya. Kalau ini kan penyu melihat anak-anak, telur-telurnya itu dia begitu. Jadi para ulama atau para mursyid lah, atau para ahli hikmah itu mengajari bagaimana masuk menuju jalan Allah itu dengan cara begitu, mendidiknya. Setelah Anda di baiat itu jarak jauh. Nah itu hampir kayak itu juga nanti kenyataannya nanti penyunya juga hidup kan, juga bertelur, padahal cuma dilihat. Nah itu menunjukkan bahwa dia sudah connect, terus dia menyerahkan semua urusannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi murabi itu juga begitu. Jadi maka sang mursyid itu sama kayak orang yang mau nyari kerja. Orang mau nyari kerja itu nggak mungkin langsung kerja. Jadi orang yang nyari kerja itu nggak mungkin langsung kerja. Kalau di sini pelatihan apa namanya? BLK ya. Nah, itu biasanya masuk BLK dulu. Setelah masuk BLK terus dia misalnya setelah masuk BLK terus dia baru kerja. Jadi para pencari kerja itu biasanya tidak langsung siap untuk kerja, tapi dia enggak calik-calik. Nah, mursyid itu begitu. Jadi mursyid itu bahasa sekarang itu BLK. Ya, mursyid itu BLK tapi berbeda. Jadi mursyid itu adalah dia mengajari adab. Jika si murid tadi itu sudah layak dan dia sudah mengenal adab, barulah dia diserahkan kepada rajanya. Maksudnya rajanya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi BLK juga begitu. Jadi ketika ada orang lulus SMA, terus dia masuk BLK, pelatihan kerja, terus baru dikasihkan ke perusahaan. Nah rata-rata kan begitulah.
di dalam training tadi, BLK, Balai Pelatihan Kerja tadi itu, dia dididik cara-cara kerja nanti di perusahaan. Sama, Anda ketika masuk dunia Torekoh itu sebenarnya dididik soal hati, adab, dan syariat. Nah, ini yang perlu dipaham. Nah, kalau Anda pengen lulus ini juga harus tahu. Kalau tidak tahu ya nggak mungkin Anda diserahkan ke majikannya atau rajanya, yaitu Allah Subhanahu. Nah, jadi Anda di sini harus clear dulu. Orang BLK juga begitu. Anda sebelum masuk di pabrik garmen, berarti Anda dilatih di BLK jahit. Selama jahitan Anda ini tidak standar, nah, tidak memenuhi standar pabrik, wong dibutuhkan jahitnya yang seperti ini, tapi Anda belum bisa. Anda belum bakal diserahkan ke. Nah, itu hampir mirip seperti itu. Jadi begitu sama para wali itu juga begitu. Muridnya berguru pada mereka sampai bisa naik menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau tidak ada penuntunnya ya nggak bisa sampai. Harus ada gurunya, maka gurunya harus punya guru, gurunya harus punya guru, gurunya sampai sambung ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu nggak bisa, itu paten. Jadi tidak ada orang yang tahu sambung sendiri, itu nggak ada. Maka butuh guru. Karena agama ini adalah syariat yang turunnya dari Allah dan dari Allah kepada Rasulnya. Jadi ketika nggak bisa, maka sering banyak, mestinya kita itu bisa bikin sendiri. Contoh, sesuatu yang baik itu sebenarnya manusia bisa menciptakan sendiri loh. Iya, sesuatu yang baik itu manusia bisa bikin sendiri. Cari aja yang baik-baik, Pak. Yang baik ini banyak, kita lakukan sesuatu yang baik itu kita bisa menciptakan sendiri, tapi nggak bisa. Karena apa? Ini agama itu harus punya guru. Jadi ketika ada ulama melakukan A, ini berarti dia punya sanad, gurunya dulu pernah melakukan A. Terus gurunya lagi sampai logika itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Itu pasti begitu. Nggak bisa kita asal bikin aturan sendiri, nggak bisa. Maka agama itu harus punya sanad, sambungannya itu harus ada, setrumnya harus ada. Jadi lah tugas murabi atau tugas mursyid itu, ya, ini perlu dicatat. Tugas mursyid itu dia mursyid itu atau guru atau murabi itu dia menjelaskan menjelaskan kepada para murid tentang aib-aib murid tadi. Ini tugasnya, tugas murabi. Berat ini tugas ini. Wong dia mengingatkan dirinya sendiri. Maka yang waktu itu kan ada kita menjelaskan tentang wakil. Ketika kita mengangkat wakil, maka ketika kita salah yang mengingatkan si wakil. Nah, ini tuh tugas mursyid itu begitu. Dia mengingatkan atau menjelaskan kepada muridnya bahwa aib-aib tentang aib-aib dirinya, maksudnya dirinya murid. Jadi ketika si murid ini punya kesalahan, itu yang negur mursyid, yang mengingatkan murid. Berat tugas itu. Terus setelah itu dia menerangkan hakikat keadaannya, baru dia diajak bersama-sama menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tugasnya berat. Jadi bahasa kalau mursyid itu bahasanya pembimbing. Jadi dia itu membimbing jalan si murid tadi. Nah, maka si mursyid itu harus tahu kondisi situasinya. Ya, maka ini disamakan. Kan orang kan logikanya kan nggak ketemu. Gimana bisa saya sama mursyid nggak pernah ketemu, nggak pernah ini kok tahu. Nah, itu disamakan kayak penyu. Penyu itu kura-kura itu bertelurnya di pinggir. Setelah dia bertelur, terus dia kembali lagi ke laut. Itu telurnya itu hanya dipantau jarak jauh, diawasi jarak jauh. Nah, itu sama seperti diibaratkan seperti itu. Maka mursyid itu tingkatannya susah ya, harus tahu. Kalau nggak tahu ya susah jadi mursyid. Maka standar mursyid itu ya harus tahu apa yang dialami oleh si murid. Li'annas sulahfata, li'annas
lahfata, dikarenakan penyu tadi atau kura-kura tadi, tapi itu bertelur fil bahri, di dalam daratan. Dia itu bertelurnya di daratan. Watawajjahu ila janbin nahri, dan dia menghadap, tawajjah itu menghadap, ila janbin nahari, kepada arah sungai. Jadi dia itu hanya ini di sungai saja, telurnya di pinggir daratan, dia nunggu di sungai udah sambil memantau. Nah itu ibarat mursyid, jadi jarak jauh, pengawasannya jarak jauh. Yang itu aja bisa, logikanya bisa. Masa Allah tidak tahu? Apalagi Allah sudah tahu semuanya tentang kita. Itu intinya ke sana sebenarnya. Watanduru ila baitiha. Maksudnya si penyu tadi itu mengawasi telurnya jarak jauh, hanya mengawasi saja. Kalau ayam, kalau yang lain itu pasti diengkrem, apa bahasanya? Diengkrem itu apa? Dirami. Terus pokoknya yang itu. Tapi kalau penyu enggak. Penyu setelah bertelur terus dia pergi. Nah, itu diawasi jarak jauh. Nah, syarat jadi mursyid itu juga berat. Jadi syarat mursyid itu sang guru tadi, sang mursyid itu harus berhasil. Maksudnya dia harus berhasil dulu, keadaan dirinya ini sendiri dulu harus berhasil dan harus lebih baik dibanding murid. Maka saya ngomong Gopur sama Muiz, Gopur curhat sama Muiz, atau Muiz curhat sama Gopur soal jodoh. Sama-sama belum laku kawin kok, soal itu nggak ketemu. Mestinya Muiz curhatnya sama Kang Haris Jayadi yang sudah 3 kali 4 kali melakukan. Itu curhatnya ke sana. Sama-sama jomblo curhat, ya nggak ketemu. Nah, maka sang guru ini harus clear dulu dia. Posisinya harus lebih baik, maksudnya lebih baik itu secara akhlaknya, secara taatnya kepada itu. Nah, maka Anda mencari ini ya harus betul. Mencari guru ini harus betul. Kalau Anda salah ya salah semua nanti urusannya. Maka dawuhnya Nabi itu seorang mukmin itu harus mencerminkan mukmin yang lain, bahwa jadi cerminannya orang mukmin itu ya mukmin yang lain, maka dia berkaca. Wa yurabbihim Allahu laha bin nadriha ilaihi. Setelah dia mengawasi itu, terus dia memasrahkan urusannya semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya itu, Wa yurabbihim maksudnya itu. Lalu Allah mengawasi atau merawat anak-anak penyu tersebut. Jadi penyu itu tingkat pasrahnya, ya, itu melebihi hewan yang lain. Kalau ayam butuh diengkremi, manusia punya anak butuh disekolahkan, penyu itu enggak, setelah melahirkan ditinggal. Tingkat kepasrahannya luar biasa. Maksudnya itu maksudnya. Nah, mursyid itu seperti itu. Nah, mursyid itu nggak bisa ngawasi kita 24 jam. Sak muridnya bukan 1-2, ribuan, kan nggak mungkin. Jadi standar mursyid itu berat. Maka mursyid itu dia harus orang yang benar-benar memahami syariat. Ini patokan, itu nggak mungkin nggak bisa mursyid itu asal-asalan. Maksudnya asal-asalan begini, dia hukum fikihnya nggak tahu. Kalau pakai bahasa kayak ini, dia nggak tahu cara sholat, hukum sholat, haji, itu nggak tahu, itu nggak mungkin jadi mursyid. Dijamin tidak mungkin jadi mursyid. Kalau ada kok seperti itu jadi mursyid, masalah pasti. Maka secara syariatnya dia harus clear, maksudnya clear itu tahu hukumnya ini apa ini, pokoknya secara syariat dia clear. Kedua akhlaknya. Jadi mursyid itu pasti identik dengan akhlak. Itu nggak mungkin nggak bisa lepas. Dua ini adalah ciri mursyid. Nah, maka
Kalau dua ini benar berarti dia mursyid betul. Beda loh ya, nanti ini mursyid. Kalau mursyid itu pembimbing ya. Jangan samakan dengan orang yang nggak mursyid. Banyak orang yang tapi dia nggak mursyid. Maksudnya banyak orang yang dia melakukan hal-hal spiritual tapi dia nggak mursyid. Nah, kadang dia agak nyeleneh macam-macam itu banyak. Tapi kalau mursyid itu nggak bisa. Standarnya dua, dia harus tahu syariat Islam, yang kedua akhlaknya harus baik. Contoh ada orang terkenal wali tapi buka aurat, pakai celana dalam doang jalan-jalan, kan banyak itu seperti itu. Itu berarti dia nggak mursyid. Ya, dia nggak kalau mursyid itu kayak gini standarnya. Karena dia membimbing ribuan atau bahkan jutaan umat. Standarnya harus paham syariat. Harus akhlaknya baik, itu standarnya. Kalau ada yang enggak itu berarti masalah, pasti masalah. Jadi dia harus benar-benar tahu syariat Islam, karena syariat ini dasar perilaku ya. Dia akan tahu oh ini boleh, ini tidak boleh, ini jangan, ini ya. Itu standarnya ke sana nanti. Mursyid itu ada lagi yang memandang bahwa mursyid itu kelas mursyid itu sudah tidak memandang antara pujian dan hinaan manusia. Jadi dia dipuji juga enggak naik level, dia dihina juga enggak turun level, standar aja biasa. Ini ciri mursyid. Kok ada orang Anda menghinanya itu levelnya enggak turun, nah ini berarti bisa tanda-tanda. Atau dia itu levelnya sudah kelas tinggi, terus Anda memujinya juga nggak naik level, biasa-biasa aja. Maka dihina juga biasa, dipuji juga biasa. Nah, ini salah satu ciri mursyid. Oh, banyak orang memaki-maki yang sana itu juga nggak bikin pengaruhnya turun juga, nggak bikin pengaruhnya turun. Itu ciri mursyid. Jadi standarnya syariat dia harus clear, akhlaknya harus bagus. Yang ketiga adalah pujian manusia itu pujian atau hinaan manusia itu sudah nggak ngefek bagi dia. Kalau dipuji juga nggak naik level, kalau dihina juga nggak turun level. Nah, ini mursyid. Nah, memang susah. Ya, ini mursyid itu nggak bisa kita dapat karena kita sering ngaji terus jadi mursyid, nggak bisa. Jadi mursyid ini harus ada titah dari mursyid sebelumnya. Jadi karena sampean pinter ini jadi mursyid, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau jadi kiai bisa seperti itu, tapi kalau dari mursyid nggak bisa. Nah, ini standarnya begitu. Tetapi juga ada kadang-kadang itu ada mursyid tapi ya itu individu orang ya, individu bukan kriteria mursyid. Ada individu mursyid yang maka itu juga perlu syariat, betul-betul kita memandangnya pakai syariat. Jadi ada lagi mursyid yang tidak masyhur, tidak terkenal. Jadi dia mursyid itu tapi nggak ada yang tahu, itu juga ada banyak. Tapi standarnya tetap tiga tadi, syariat hak clear, dia sudah memahami betul syariat Islam. Dua, akhlaknya. Tiga, itu dipuji dan dicela itu tidak mengurangi tingkatan beliau. Iyyaka an takhruja min hadhid dar. Tahukah kamu khalwatul mahabbatillah, maksudnya khalwatul mahabbatillah adalah manisnya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita merasakan manisnya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada lagi mursyid yang begini. Jadi mursyid yang paling ujung atau yang paling top atau yang paling mulia itu adalah Muhammad Rasulullah SAW. Jadi ketika Anda ditinggal mati mursyid,
jalan Anda ketemu mursyid itu kalau Anda membaca sholawat. Maka rata-rata mau aliran apa setoriko itu pasti ada sholawatnya. Karena sholawat itu penyambung mursyid kita yang sudah meninggal. Kita nggak pernah ketemu. Itu sholawat. Maka karena apa? Karena Rasul itu adalah mulia-mulianya mursyid, pembimbing maksudnya. Iyaka antakhruja, tahukah kamu antakhruja, ketika Anda mengeluarkan min hadidar di dalam inilah rumah atau dunia, wa madukta halawata hubbi, tahukah Anda, janganlah Anda keluar dari dunia, wa madukta, sebelum Anda merasakan atau ngicipi atau merasakan halawatal hubbihi, manisnya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda jangan mati dulu ya. Anda jangan mati dulu, jangan keluar dari dunia dulu sebelum Anda mencintai, merasakan, mencintai, manisnya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan Anda, kalau Anda mati duluan repot ini, belum pernah merasakan ini, karena laisa halawatu hubbihi fi makili wa syarabi, karena manisnya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak ada bandingannya di dalam hal makanan atau minuman. Apa yang Anda rasakan semua itu enggak ada bandingannya, nikmat rasanya. Jadi mungkin kalau Anda makan sate, efek sampingnya ada. Minum apa saja itu kadang ada, kopi ada efek samping, teh ada macam-macam. Nah, tapi manis mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak bisa dibandingkan dengan apa-apa. Li'annahu yusarikuka fiha al-kafir wa dabati. Kalau hanya sekedar makan dan minum, itu orang-orang kafir, hewan itu juga makan dan minum, enggak ada bedanya. Balsari al-malaikatu fi halawati, maka jadikan diri Anda seperti malaikat. Maka ada wali itu punya, saya kemarin sering bicara soal wali. Wali itu ada jalur yang enggak makan, ada jalur yang sukanya makan. Jadi Kang Haris itu makan doang itu bisa jadi wali. Kalau makannya benar maksud saya. Jadi orang yang nggak makan itu juga bisa jadi wali. Karena apa? Ketika dia tidak makan, dia mikirnya begini. Setiap apa yang saya makan ini kira-kira ada campuran perkara yang haram apa enggak? Kalau ada campuran berarti dia nggak makan. Saya jamin Muiz kalau nggak makan 40 hari itu jadi wali. Kalau nggak jadi wali ya mati berarti. Jadi dua standarnya itu. Jadi jadi wali itu karena tidak makan juga ada, karena makan juga ada. Kalau dia karena tidak makan, dia takut apa yang dia makan ini ada campuran sesuatu yang haram, maka dia tidak makan. Akhirnya dia terpaksa makan. Kalau sesuatu di dunia ini kalau terpaksa itu boleh. Anda hidup di tengah hutan, nggak ada makanan, adanya babi, itu boleh sama. Maka secara hukum Anda tidak kena hukum. Maka jangan makan ketika belum terpaksa. Itu satu, itu yang jalur tidak makan. Ada lagi jalur yang makan. Orang jadi wali itu karena makan itu ada. Kenapa? Karena dia ketika makan, dia betul-betul menikmati dan mengakui bahwa dirinya lemah. Saya ini orang yang gagah. Haris Jayadi itu gagah, Pak. Tapi ternyata sehari tidak makan lemes. Ketika dia makan, dia menyadari, oh ternyata saya yang gagah ini ternyata butuh yang namanya nasi. Nah, kalau kita makan sambil meresapi itu ada orang yang jadi wali karena syukurnya dan merasa lemahnya bahwa dia butuh nasi. Orang yang hebat, Jokowi, Presiden, Ridwan Kamil, Gubernur, itu ternyata butuh nasi. Kalau tidak ada nasi,
Nah itu kalau Anda makannya betul, Anda makan itu benar-benar bahwa ternyata saya yang katanya orang hebat, yang katanya orang top, yang ternyata masih butuh dengan yang namanya nasi, yang nggak punya akal, yang nggak macam-macam. Yang sedangkan saya punya akal, pinter luar biasa, ternyata butuh Nah kalau Anda setiap makan ini yang Anda rasakan, tak jamin jadi wali. Jadi wali itu banyak. Kayak Abu Nawas itu tiap hari saya sering cerita bahwa Abu Nawas jadi wali karena sering bikin tertawa orang. Jadi pokoknya dia itu datang itu pasti orang senang, datang itu pasti orang bahagia. Nah, dia membuat bahagia orang itu tanpa pamrih, bukan karena nanti biar saya nyenengin orang diajak makan, bukan. Pokoknya dia datang itu udah semua yang awalnya tegang jadi slow, relax semua. Itu Abu Nawas, ciri khas Abu, makanya sampai terkenal begitu. Lah, jalan wali yang kayak gitu juga ada, yang nggak makan, yang makan itu juga ada. Yang penting maka setiap apa yang kita lakukan itu mestinya kita resapi. Makanya minum kopi itu kalau betul cara minumnya loh ya maksud saya. Jadi nggak asal minum. Ternyata kopi ini bikinan Allah yang begini. Itu bisa jadi kita itu nanti orang yang bersyukur dan orang yang betul-betul butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu kuncinya di situ. Kuncinya di situ bahwa kita ini orang yang lemah, orang yang macam-macam lah, butuh kekuasaan Allah. Maka sering-seringlah kita ini keluarkan sifat-sifat kita ketika sendiri. Saya ini sifatnya jelek, saya ini sifatnya miskin, saya ini sifatnya lemah. Ketika kita sudah mengakui sifat-sifat kita, itu Allah pasti Allah itu pasti hadir dengan sifat-sifat Allah. Ya, kalau kita ini sifatnya miskin, butuh makan, berarti Allah datang akan ngasih rezeki, akan ngasih saya ini orangnya pokoknya yang jelek-jelek udah akui sendiri, tapi jangan di depan orang lain, udah sendiri aja. Bahwa saya ini sukanya begini, pokoknya serba jelek akui semua, tapi sendirian, jangan ngomong-ngomong orang. Sendiri udah akui semua kelemahan kita di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita itu mengakui sifat-sifat lemah kita, sifat-sifat kurang kita, Allah akan hadir dengan sifat-sifat maha kuasanya. Kalau kita miskin ya dikasih rezeki, kalau kita butuh apa ya dikasih macam-macam. Nah itu ini sebenarnya nanti makomnya di kholwat, makom sepi. Kalau kita ini sekali tempo ini kita nanti setengah jam sendirian aja, nggak perlu di gunung, nggak perlu di mana-mana, nggak perlu jauh-jauh sampai Cilamaya, nggak usah. Udah di kamar, kunci kamarnya, setengah jam aja. Setengah jam itu mikirnya cuma itu. Saya ini orang lemah, saya ini, saya butuh ini. Omongin semua. Maka doa yang baik itu kayak doanya anak kecil kalau minta mainan, minta makan. Sampai itu sampai ini pokoknya udah ratapi itu, tapi sendirian loh ya, jangan ketahuan Muis Kang. Nah, ketemu Muis nanti sampai wah Jayati udah gede nangisan gitu. Jangan, udah sendiri di kamar, jangan ada orang. Maka aib kita ini kalau bisa kita tutupi sebaik mungkin. Jangan ngomong-ngomong orang. Udah yang tahu itu biar kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau seumpama Muis tahu, Muis nggak bisa bantu. Maka kita curhatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau hanya sekedar makan dan minum, hewan itu juga makan dan minum. Maka jadikanlah Anda seperti malaikat yang tidak butuh makan dan minum. Maka fi khalwati dzikri, di dalam manisnya zikir. Udah kontemplasi Anda ketika sudah merasakan manisnya berzikir itu. Wal jam'u ala wahi, dan berkumpul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kuncinya di sana nanti. Ini termasuk tingkatan nanti kita naik sebentar turun lagi. Jadi orang itu nggak bisa stabil. Nah, sekarang kita mungkin bisa ngaji terus, tapi nanti suatu saat nggak ngaji lagi. Nanti ngaji lagi, itu biasa.
Itu arahnya begitu, enggak apa-apa. Li'annal arwaha, karena apa nih, roh ini latah tamilu tidak bisa menampung, tidak bisa menanggung rorosan nufusi, apa percikan nafsu. Kenapa kok Anda disuruh apa namanya mencintai atau tidak makan tadi? Tidak makan itu salah satu untuk menahan nafsu, ya. Karena arwah itu tidak bisa menanggung percikan nafsu. Nafsu itu kalau kita sudah tahu makan ini enak, itu pengen tambah apa enggak kira-kira? Pengen tambah. Tapi sebelum Anda tahu itu enak, Anda paling biasa-biasa saja. Contoh kayak Kang Haris, dia nikah, aku tahu enak mau tambah lagi deh. Nah, itu contohnya begitu. Maka nafsu ini nggak bisa, percikan nafsu itu nggak bisa. Nafsu itu tidak bisa menanggung percikan nafsu. Waidan ghosamta, ketika Anda terjebur sifatid dunia, di dalam apa namanya itu bangkainya dunia, la tasluhu lil muhadarati, maka Anda tidak pantas. La tasluhu itu tidak pantas lil muhadarati, untuk sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Anda terjebur dalam bangkai dunia, maka Anda tidak pantas untuk datang dan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annal hadirata, karena sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annal hadirata, atau menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la yadkhulaha, itu tidak bisa masuk al-mutalottifuna, jadi orang-orang yang kotor bin najasati, dengan najis au maksiati atau maksiat. Karena orang-orang sowan kepada Allah itu tidak bisa masuk orang-orang begitu, nggak masuk. Wong kita itu mau datang ke bupati aja harus pakai resmi kok, sepatu, baju putih, pakai minyak wangi, pakai macam-macam. Mau ke presiden ketemu itu begitu. Nah ini Anda mau menghadap Allah kok seenaknya sendiri, ngawur itu namanya. Kita itu mau ketemu bupati, pejabat lah atau siapa, itu pakai sepatu, pakai jas, pakai minyak wangi. Persiapannya itu seperti itulah. Anda mau ketemu Allah harus clear semuanya ini. Nah, ininya itu contohnya. Fatohhir qalbaka, maka sucikanlah hati Anda minal aibi, dari celah-celah atau dari aib. Yaftuhu, maka akan dibuka laka kepada Anda babul ghaibin, apa pintu-pintu kegaiban. Maka sucikanlah hati Anda dari aib. Nah ini, ketika Anda sudah menyucikan hati Anda dari aib, maka pintu-pintu gaib itu nanti akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pintu-pintu gaib itu bukan soal jin, setan, iblis, bukan, saya jelaskan lagi. Pintu-pintu gaib itu Anda akan mengalami dimensi yang susah untuk dijelaskan dengan logika. Dengan logika itu susah. Nah, ya yang sudah terjadi itu contoh kayak Nabi Muhammad ketika dia Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu kayak dia main ke surga, ke neraka. Itu dimensi lain. Maka di sini itu ada alam yang sekarang kita hadir ini, kita hanya tahu sebatas mata memandang. Itu kalau sudah 3 kilo aja kita sudah nggak kelihatan mata kita. Maka yang kita lihat itu hanya sekitar gitu. Berarti ini ada pohon, ada lampu, ada. Tapi yang 1 kilometer ke depan itu kita sudah nggak bisa melihat. Nah, kalau Anda membersihkan hati Anda dari aib-aib, maka hal-hal gaib itu akan dibuka. Jadi dalam Quran itu bahwa burung-burung itu bertasbih, pohon bertasbih. Itu saya nanya, Anda dengar nggak sekarang mangga ini suaranya? Nggak dengar, karena Anda belum menyelesaikan hal itu. Maka kalau Anda pengen dengar bertasbihnya burung, bertasbihnya pohon, itu Anda bersihkan hati Anda. Nah, nanti setelah hati Anda bersih itu Anda akan
mendengar seperti itu. Nah, tapi itu agak lama, susah itu. Tapi proses, nggak apa-apa. Karena itu nanti khayalan Anda, kita ini apa yang kita bicarakan ini sudah menarik, tapi gimana ya? Susah untuk dilogikakan. Nah, selama ini kan baru soal handphone. Dulu tuh orang video call itu pasti nggak nyangka seperti itu. Sekarang video call jarak jauh di Amerika sama di sini bisa ketemu wajahnya. Nah, itu kalau Anda sudah masuk dimensi gaib, jangankan kalau video call. Nah, itu Anda mau apa saja bisa. Itu dimensinya begitu. Maka kita ini baru di alam dunia kita ini, belum alam malaikat, belum alam jin, setan, iblis, belum itu. Nanti ada alam-alam yang lain. Maka kita harus belajar membersihkan hati kita dari aib-aib semuanya itu, dari kejelekan-kejelekan. Susah ya, iya, pelan-pelan. Watub dan bertobatlah ilahi kepada Allah, warji dan kembalilah ilahi bil inabati dengan kembali, wa zikri dan zikir. Maka tobatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saran saya itu ya udah, zikirnya udah nggak usah banyak-banyak, asal continue itu istiqomah. Sehari sholawat berapa terserah, Anda mau 10, 20, 30, 40, 100, 1000, 20.000, asal Anda mampu, nggak apa-apa. Tapi continue, maksudnya continue itu terus tiap hari ini. Jangan kok hari ini saya 10.000, besok enggak, atau seminggu, sebulan udah enggak. Yang paling mujarab itu kalau istiqomah. Waman adama qur'a al-babu yuftahu lahu. Waman siapa orang adamar qur'a kang tidak ada atau terus-menerus mengetuk baban ing pintu, atau waman adama qur'al baba, orang yang terus-menerus mengetuk pintu, yuftahu maka akan dibuka. Jadi kita itu ketika terus-menerus mengetuk pintu Allah, maksudnya bertobat terus, pasti Allah akan membuka. Ya contoh kayak kita punya tamu, itu kalau tamunya nggak berhenti ngetuk itu kan pasti kita bangun dibuka. Kecuali tamunya nagih hutang, nah itu malah lari. Jadi barang siapa yang sering terus-terusan mengetuk pintu Allah, atau maksudnya tobat kepada Allah, pasti dibukakan. Walaula al-mula tofatu ma qulna laka dzalika li annahu kama qultu. Jadi seumpama Allah itu tidak berkeinginan dengan sesuatu, tidak punya keinginan kepada kita untuk kita tobat, itu kita tidak akan dibuka pintunya. Berarti yang punya keinginan kita tobat itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu berkehendak kita dikasih tobat, maka maksimalkan tobat itu. Maksudnya begitu. Jadi kita terus menerus mengetuk pintu itu, maksudnya pintu tobat itu ya itu. Jadi terus jangan sampai lengah. Kama qolat Rabi'ah Adawiyah, kayak yang diucapkan oleh Rabi'ah Adawiyah, mata ughliqa hadzal bab, kapan kunci pintu ini dibuka, atau kapan kunci rumah ini atau kunci ini dibuka, kunci pintu ini dibuka. Hatta yuftahas, kenapa kok butuh dibuka? Pertanyaannya itu menurut Rabi'ah Adawiyah. Walakin ya hadzal bab yusolihuna ila qurba, karena pintu ini adalah sebuah sambungan, atau ini sambungan ya,
pintu itu adalah sambungan. Kenapa kok pintu itu harus dibuka? Karena pintu itu adalah sambungan atau jalan ila korbihi, jalan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu dibuka. Itu Robi Adawi itu begitu. Terus kenapa kok dikunci dan kenapa kok perlu dibuka? Nah, itu pertanyaan Robi Adawi. Robi Adawi itu yang terkenal protes sama Allah ketika ditanya, kalau memang sholatku, cintaku kepadamu hanya takut kepada surga, ya udah surga itu dipadamkan dan siram sama air, kata Robi Adawi. Jadi takutku kepadamu itu bukan karena saya takut neraka, tapi memang saya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang taatku ini hanya untuk surga, ya udah surga itu bakar saja. Nah, itu Robi Adawi. Itu termasuk wali perempuan yang paling terkenal, Robi Adawi. Istighadul qalbi bi wahdaniyati wa huwa a'lam bishawab.